firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di hari ini, di saat ini, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dengan perikop firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pasal 20 ayat 19 sampai 23. Berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Mari jemaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami sudah membaca firman-Mu dan kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Tuhan memberkati penglihatan kami, Tuhan memberkati pendengaran kami, Tuhan membuka hati kami untuk menerima bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23, setelah saya membaca bagian kebenaran firman Tuhan ini, ya, saya coba untuk memberikan tema dalam khotbah ini, yaitu rahasia berkat dari Yesus bagi orang percaya yang mau dipakai Tuhan. Rahasia berkat dari Yesus bagi orang percaya yang mau dipakai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan saat ini, murid-murid ada dalam situasi yang tertekan. Waktu kita baca tadi, kita melihat ini murid-murid dalam keadaan situasi yang tertekan dan mencekam di hari-hari yang masih sangat menakutkan bagi para murid, yaitu sehubungan dengan penangkapan, penyaliban, penguburan Yesus, bahkan ditambah lagi dengan heboh di kalangan murid-murid bahwa Yesus sudah tidak ada di dalam kubur lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terbukti pertama, murid-murid mengadakan pertemuan sembunyi-sembunyi di waktu malam. Yang kedua, pintu-pintu waktu pertemuan itu dikunci, ya. Yang ketiga, murid-murid takut kepada orang-orang Yahudi yang saat itu sangat menentang Yesus dan murid-murid. Saudara-saudara yang terkasih, saat situasi mencekam itu, datanglah Yesus Tuhan hadir di tengah-tengah murid-murid dan menenangkan mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah salam Yesus untuk menenangkan kegoncangan rasa takut mereka, supaya mereka tenang dan memperhatikan dan mendengar Yesus mau membuktikan kepada para murid dan juga pada orang-orang percaya dan dunia bahwa inilah aku, tangan yang dipaku dan bekas lambung yang tertikam oleh tumbak, ya. Saudara-saudara, apa tanggapan murid-murid, orang-orang percaya yang menerima berkatnya ini? Yaitu saudara-saudara, ayat 20 bilang, tanggapannya adalah bersuka cita
dengan bukti. Saudara, mereka bersukacita melihat Tuhan dengan bukti. Inilah tanda, yaitu waktu Yesus dipaku di kayu salib. Inilah lampuku yang ditikam untuk membuktikan bahwa Yesus sudah mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, rahasia berkat dari Yesus bagi murid-murid, Yesus memberikan amanat yang besar dan terhormat yang diberikannya kepada mereka, yaitu menjadi alatnya di dalam menanam gereja. Ayat 21 katakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, intinya dari bagian ini adalah Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi penyelamat bagi umat manusia, saudara dan saya. Dan saudara-saudara, Yesus sudah menjadi berkat bagi kita. Dan sekarang Yesus mengutus para rasul-rasul untuk pergi dan menghasilkan buah-buah pertobatan, mencitrakan Yesus kepada dunia ini, melalui rasul-rasul. Dan saudara-saudara, sekarang saudara dan saya, kita dituntut untuk menceritakan itu kepada orang lain, bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati untuk menebus saudara dari dosa saudara dan menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita tidak tinggal dalam jurang kebinasaan, tetapi kita akan ada dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, Bapak Ibu pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa rahasia berkat dari Tuhan yang kita baca dari firman Tuhan ini, yaitu rahasia yang membuat kita bisa damai sejahtera. Rahasia berkat dari Yesus untuk kita orang-orang percaya tetap setia di dalam Tuhan hari lepas hari. Jemaatku yang terkasih, saudara-saudara pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, rahasia berkat yang pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali kita ketakutan. Ketakutan yang kita hadapi hampir seperti ketakutan yang dihadapi oleh para murid-murid. Ya. Tetapi saudara-saudara, Allah dalam nama Yesus datang ke dalam dunia dan memberikan kepada saudara dan saya damai yang dari Allah itu. Mari kita lihat, rahasia berkat pertama dari Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Saya berpikir, kamu murid-murid, orang-orang percaya beruntung, yaitu karena percaya kepada Yesus yang disalib. Kita beruntung karena percaya Yesus yang disalibkan. Ya. Damai sejahtera itu untuk kamu. Damai sejahtera itu kok untuk saya, untuk siapa saja yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Kau memiliki damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu untuk kamu, sekaligus Yesus meredakan rasa takut, Yesus meredakan rasa resah, Yesus meredakan rasa goncang, Yesus meredakan rasa kekhawatiran dan juga kegembiraan mereka, supaya dengan sabar mendengar, menerima apa yang hendak diberikan oleh Yesus Kristus bagi mereka yang mau percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun murid-murid akan menghadapi banyak masalah, Yesus sudah merancang untuk memberikan kehormatan dan memberikan penghiburan untuk pada akhirnya mereka beroleh damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, damai sejahtera itu artinya, saudara, tidak ada beban ketakutan lagi. Damai sejahtera itu berarti sesuatu yang memberikan kepada engkau
sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang merusak kita punya otak ini dengan rasa takut lagi. Kita akan berkata, Tuhan, inilah aku. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Contoh, kita lihat contoh Gideon. Menerima amanatnya dengan berkata, selamatlah engkau. Kalau kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22. Ya. Di situ berkata begini, saya baca untuk kita. Apa yang Gideon dapat? Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-22. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-22 berkata, ya, ayat 22, dia berkata begini. Maka tahulah gini, bahwa itu malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Gideon menerima amanatnya dengan berkata ini, selamatlah engkau. Ya, di dalam versi KJV, King James Version, ya, Alkitab King James Version, itu dikatakan damai sejahtera bagimu. Ya, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Jika Yesus bersama kita, maka damailah kita. Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Jika Yesus bersama dengan saudara dan saya, maka kita akan menikmati damai itu. Yang penting ada Yesus dalam hatimu, maka kau akan menerima damai sejahtera. Murid-murid, ya, akan diutus untuk mengabarkan damai sejahtera kepada dunia. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi damai sejahtera kalau kita membawa damai sejahtera, kalau kita sendiri tidak damai sejahtera? Saudara-saudara yang terkasih, pemirsa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ini jugalah kepercayaan yang harus dicentrakan kepada semua orang yang layak menerima damai sejahtera. Lukas pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, mari kita lihat. Lukas 10 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Saya baca untuk kita sekalian. Kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 5 sampai 6 berbunyi demikian. Ayat 5 sampai 6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Ayat 6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara-saudara, kata damai ini akan memberikan kita untuk saudara merasa lega, merasa fresh, merasa senang ketika kita ada di dalam damai sejahtera Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah hal yang pertama. Rahasia berkat dari Yesus yang pertama untuk saudara dan saya, ya, yaitu kita memiliki damai sejahtera Kristus ada di dalam hidup kita. Yang kedua, rahasia berkat dari Yesus bagi orang-orang percaya, yaitu kepercayaan dari Allah kepada Yesus Kristus, kepada murid-murid dan juga orang-orang percaya, ya, mudah dimengerti, tidak sulit, ya, tidak sulit, mudah dimengerti, yaitu melanjutkan pemberitaan Injil itu. Satu, ya, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang ada di gereja, yang dipilih jadi gembala, yang dipilih jadi majelis, yang dipilih jadi pelayan
Saudara, wewenang pelayanan bukan dari manusia, tapi dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, wewenang ilahi. Yang keempat, kita diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Saudara, kita diperlengkapi. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa murid, baptislah, ajarlah, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kita diberikan penyertaan, ya, dilengkapi dengan kuasa ilahi. Yang kelima, sebagian kita ini sebagai duta-duta perjanjian damai. Menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Kristus, menjadi pelayan-pelayan di gereja, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saudara adalah duta-duta Kristus yang ada di dalam dunia ini. Bukan sumber penakut, sumber ketakutan, bukan. Tetapi kita adalah sumber damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai hamba yang sedang membagi undangan perkawinan anak domba, itu hal yang keenam. Saudara dan saya, ketika kita memiliki atau dapat tugas sebagai orang percaya Yesus, maka kita adalah orang-orang yang membagikan undangan. Ini undangan. Yesus mengundang saudara. Yesus mengundang saudara. Mari datang kepada Tuhan. Mari bertobat. Mari serahkan hidup. Ini undangannya. Saudara dan saya, kita punya tugas mengundang orang lain untuk datang kepada Yesus Kristus. Pekerjaan sama dengan Yesus. Punya kuasa sama juga. Ya. Dalam utusan seperti Yesus mengutus, Allah mengutus Yesus, Yesus mengutus murid-murid, ya, dan murid-murid mengutus saudara dan saya. Yang diberi oleh Bapa, Allah kepada anak, anak kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul kepada kita lewat Alkitab yang ditulis ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini dia. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena rahasia yang kedua, rahasia berkat dari Yesus yang kedua bagi orang percaya, ya, yaitu kita dapat kepercayaan dari Yesus. Yang pertama tadi damai sejahtera, kita menjadi sumber damai sejahtera. Yang kedua, ya, kita mendapat kepercayaan dari Allah. Dan yang ketiga, rahasia berkat dari Yesus yang ketiga, ya, yaitu Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara dan saya, saudara, kita tidak usah takut dengan keadaan dunia ini, ya. Karena apa? Saudara dan saya, kita dihembusi oleh apa? Dikatakan kita dihembusi oleh Roh Kudus. Luar biasa. Saya senang menjadi pengikut Kristus, ya. Saya senang menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Yesus, karena saudara, saya diberikan hembusan Roh Kudus Allah dalam hidup saya. Bukan saya saja, saudara yang mau percaya, saudara dihembusi oleh Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, tanda anugerah ini dia, Roh Kudus Tuhan yang dihembusi kepada saudara dan saya. Itu adalah tanda anugerah di mana rohnya diberikan kepada manusia. Yesus memberikan tanda kehidupan dan kuasa ilahi untuk saudara manusia. Padahal siapakah kita? Toh, siapakah saudara dan saya? Manusia berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa dan pelanggaran. Tapi ketika kau bertobat, ketika kau berserah kepada Tuhan, maka saudara-saudara, Tuhan memberikan kau hak, mengembusi kau dengan Roh Kudus, dan kau dapat hak untuk menceritakan kemuliaan Allah lewat perkataan firman Tuhan dan juga lewat kepribadian kita, dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ingat, rahasia kau ada damai sejahtera. Yang kedua, ya, kau juga utusan Allah. Allah mengutus Yesus mengutus para rasul, murid-murid, dan murid-murid dipakai Tuhan untuk mengutus kita yang sekarang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya,
Jadi ini tanda anugerah. Jangan sia-siakan anugerah ini. Di mana rohnya diberikan kepada manusia. Yesus memberikan tanda kepada kita, yaitu tanda kehidupan. Satu. Dan yang kedua, yaitu tanda kuasa ilahi. Ya. Untuk rencana dan tugas pelayanan di depan kita. Menuju kepada Yesus memberi nafas kepada kita. Nafas Tuhan ada pada orang-orang yang percaya. Nafas Tuhan ada pada hamba-hambanya. Nafas Tuhan ada pada saudara saya yang siap untuk menceritakan Yesus kepada orang lain dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang terkasih, saat ini jangan tunda waktu lagi. Di masa COVID ini, saudara-saudara, kesempatan. Mari kita cerita Yesus kepada orang lain. Jangan menceritakan, memberitakan berita-berita yang membuat kegusaran, ketakutan. Ya, jangan kita sembunyi lagi seperti murid-murid. Ya, pertemuan-pertemuan sembunyi-sembunyi tidak ada. Mari kita membawa hidup kita, karena Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberikan kita kuasa, dan Tuhan memberikan kepada kita hembusan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, nafas Kristus melambangkan kekuatan anugerah. Roh pemberian Kristus, dialah pemilik karunia itu. Dan saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang ke-23. Ini luar biasa untuk kita. Yang berdosa kita dapat hak. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dapat hak dari Allah, dapat hak dari Yesus, dapat hak dari para rasul, dan saudara-saudara, engkau dapat hak untuk ini dia. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya ampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, luar biasa. Saya bangga menjadi pengikut Kristus. Saya bangga menjadi umat ketebusan Yesus Kristus. Menjadi umat milik Yesus Kristus. Saya bangga percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang terkasih, ketika rahasia berkat ini ada pada murid-murid, orang-orang percaya, mereka diberi kuasa untuk menyatakan dosamu diampuni dan dosamu tetap ada. Ya, kalau kita lihat contoh Rasul Paulus dengan Elimas, ya, Elimas jadi buta. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, saya baca untuk kita supaya Bapak Ibu Saudara lihat kuasa yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 berbunyi begini. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Kisah Rasul pasal 13, ya, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11 berbunyi demikian. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ayat 9. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia, Elimas. Ayat 10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ayat 11. Ingat ini. Lihat ini baik. Sekarang lihat. Tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Saudara, Paulus, siapakah Paulus?
Paulus bilang, Elimas kau buta, dan kau buta. Saudara, hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Perkataannya bisa penuh dengan kuasa Roh Kudus. Elimas jadi buta. Ada contoh satu lagi, bukan Elimas saja. Coba kita lihat contoh dalam Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 3 sampai 5. Kisah Rasul pasal yang ke-5, ya. Kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-5. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5 berkata begini. Tetapi Petrus berkata, ini tentang Ananias dan Safira, ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa. Ya, Tuhan kasih kuasa yang luar biasa untuk Petrus. Dan saudara-saudara lihat, ya, Petrus, hamba Tuhan, utusan Tuhan, dipakai Tuhan. Marilah saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi kita untuk menolak COVID-19. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya untuk menolak segala sakit penyakit. Ya, tidak ada, ya, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk menolak segala macam kejahatan dalam hidup kita. Kita bisa tenting dalam nama Yesus. Keluar. Jadilah engkau sembuh. Disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, mari kiranya firman Tuhan ini, ya, memberikan kita dorongan semangat untuk tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidup. Pemirsa yang terkasih, mari kita tetap percaya. Saudara yang rindu, yang melihat, yang menonton saat ini, ya, yang mengikuti siaran ini, saudara, mari datang pada Yesus. Yesus Kristus memberikan engkau damai dan sejahtera. Yesus Kristus memberikan engkau kuasa ilahi yang berasal dari atas, dari surga, dari Allah Bapa di surga. Saudara, Yesus Kristus mengembusi Roh Kudus kepada saudara dan saya yang mau percaya. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Jangan ragu, jangan tunda, ya. Ini saatnya menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini datanglah pada Yesus, maka engkau akan melihat mujizat terbesar dalam hidup. Mari, saya mau berdoa untuk saudara yang mau katakan, Tuhan, ini saya. Pakailah saya. Saya mau berdoa untuk saudara. Baik, ikuti doa saya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengucap syukur karena firman Tuhan. Saya harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengucap syukur karena saya pasti memiliki surga yang kekal, keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat datang saudara-saudara, selamat datang dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menguatkan saudara hari lepas hari. Firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, dorongan semangat untuk jangan takut. Tuhan memberkati
Shalom, ingat pakai masker, rajin cuci tangan, ya. Jangan terlalu berdekatan, jaga jarak. Tuhan datang kembali, engkau didapati tetap setia. Shalom.